Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Rianto dengan NIM 104120028. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Dampak Pelecehan Seksual di Kota Kediri. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Pelecehan seksual adalah segala perlakuan yang tidak menyenangkan yang mengarah pada hal-hal yang berbau seksual. Pelecehan seksual ini dapat terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Dampak yang ditimbulkan akibat pelecehan seksual tidak hanya mempengaruhi kondisi korban dalam jangka waktu pendek, namun dapat mempengaruhi korban sampai kehidupan mendatang. Nah, dampak-dampak dari pelecehan seksual ini tentu saja tidak mudah ditangani, tetapi dengan bantuan dan dukungan dari orang-orang sekitar, korban bisa merasa lebih baik dan dampak-dampak yang ada perlahan akan menghilang. Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja bentuk-bentuk dari pelecehan seksual. Yang kedua, apa saja dampak yang timbul akibat pelecehan seksual. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengatasi dampak yang timbul dari pelecehan seksual. Lalu, tujuan penelitian. Yang pertama, menjelaskan bentuk-bentuk dari pelecehan seksual. Yang kedua, mengetahui dampak yang timbul akibat pelecehan seksual. Dan yang ketiga, mengetahui cara mengatasi dampak-dampak yang timbul akibat pelecehan seksual. Lalu, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberitahu informasi kepada masyarakat tentang fenomena pelecehan seksual dan menyadarkan masyarakat bahwa dampak yang ditimbulkan dari pelecehan seksual ini sangat berpengaruh terhadap kondisi mental dan kesehatan korban. Lalu, metode penelitian. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode penelitian sederhana, yaitu metode penelitian kuantitatif. Kedua, tinjauan pustaka. Pelecehan seksual adalah segala perilaku yang tidak menyenangkan yang mengarah pada hal-hal yang berbau seksual. Tidak Butar dan kawan-kawan mengungkapkan peristiwa yang traumatis seperti pelecehan seksual akan meninggalkan dampak faktor psikososial. Pelecehan seksual yang dilakukan seseorang akan sangat berdampak pada kondisi psikis dan fisik korban. Yang ketiga, bab 3, metode penelitian. Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 6 Desember sampai 13 Desember 2020 dengan menyebar kuesioner menggunakan Google Form secara online. Ruang lingkup yang diteliti adalah masyarakat Kota Kediri. Bab 4, hasil dan diskusi. Dari kuesioner yang telah saya sebar, telah dijawab oleh 62 orang. Dan didapatkan hasil sebesar 46,8% orang Kediri tidak pernah mengalami pelecehan seksual dan 53,2% responden pernah mengalami pelecehan seksual. Lalu, dari hasil kuesioner yang telah saya sebar, didapat data-data dampak pelecehan seksual yaitu rasa trauma, tidak percaya diri, rasa tidak aman, kecemasan, rasa ternodai, dan masih banyak lagi. Lalu, hal-hal yang dapat dilakukan para korban untuk menangani dampak dari pelecehan seksual adalah bercerita kepada orang tua dan psikolog, melapor pada pihak yang berwajib, berhati-hati dalam pergaulan, waspada pada sekitar, dan lebih mencintai diri sendiri. Bab 5, simpulan dan saran. Simpulan. Pelecehan seksual merupakan salah satu permasalahan yang harus ditangani agar tercipta rasa aman dalam masyarakat. Dari hasil angket yang diisi oleh 62 responden, dapat kita simpulkan bahwa hampir sebagian dari responden pernah mengalami pelecehan seksual. Pelecehan seksual yang dialami responden bisa terdiri dari pelecehan fisik dan verbal. Beberapa dampak yang dialami korban seperti kecemasan jika bersama orang lain, trauma, dan selalu curiga kepada orang lain.
Hal yang dilakukan responden untuk mengatasi dampak tersebut adalah seperti selalu berpikir positif, terus mencintai diri sendiri, selalu berhati-hati dalam pergaulan, dan menjaga penampilan. Saran yang pertama, bagi para korban yang mengalami pelecehan seksual, sebaiknya setelah kejadian tetap menjalankan hidupnya dan berusaha damai dengan keadaan walaupun itu terasa sulit, karena apa yang terjadi tidak sepenuhnya salah korban. Yang kedua, untuk orang tua dan keluarga, sebaiknya lebih mengawasi anak-anaknya dengan lebih baik agar tidak menimbulkan korban-korban pelecehan seksual yang lain. Yang ketiga, untuk pemerintah dan pihak berwenang sebaiknya menghukum pelaku pelecehan seksual sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dan pelaku mendapat hukuman yang setimpal dengan apa yang dialami oleh korban. Lalu untuk masyarakat, sebaiknya lebih peduli dengan korban pelecehan seksual dan lingkungan yang dirasa dapat menyebabkan terjadinya pelecehan seksual. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.